Bakso merupakan produk olahan daging yang populer dan bergantung pada kualitas bahan baku khususnya daging sapi atau daging ayam. Penggunaan daging segar menghasilkan bakso dengan tekstur kenyal, warna cerah, dan cita rasa yang baik. Namun, keterbatasan ketersediaan daging segar di industri kecil seringkali mendorong pemanfaatan daging tidak segar yang sayangnya berdampak negatif terhadap mutu produk akhir. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam bioteknologi pangan adalah penambahan enzim proteolitik seperti papain atau transglutaminase. Enzim ini dapat memodifikasi struktur protein, meningkatkan ikatan antar molekul, dan memperbaiki tekstur serta kekenyalan bakso yang dibuat dari daging berkualitas rendah. Praktikum ini bertujuan untuk membandingkan mutu bakso yang dibuat dari daging segar dan daging tidak segar yang diberikan perlakuan enzimatis, serta mengevaluasi potensi penggunaan enzim sebagai alternatif peningkatan kualitas dalam pengolahan daging olahan. Alat dan bahan: kompor portable, panci, sarung tangan plastik, mangkok, sendok, chopper, baskom, talenan, piring, centong, pisau, daun bawang, kaldu ayam, telur ayam, merica bubuk, bawang putih goreng, bawang merah goreng, garam, tepung tapioka, es batu, daging ayam. Baik, untuk yang pertama merupakan prosedur pembuatan bakso dengan menggunakan daging ayam segar. Pertama-tama, sebanyak 500 gram potongan kecil daging ayam segar dihaluskan bersama dengan 1 butir telur, air es, dan es batu. Berikutnya, masukkan sisa daging yang masih tersisa dan dihaluskan hingga mencapai tekstur yang halus. Kemudian, ditambahkan dengan bawang merah goreng, bawang putih goreng, merica bubuk, penyedap kaldu sapi bubuk, garam, dan 4 siung bawang putih. Tidak lupa ditambahkan dengan daun bawang yang sebelumnya sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian ditambahkan air es dan es batu, lalu dihaluskan kembali. Bahan-bahan yang sudah halus kemudian dimasukkan dalam wadah, lalu ditambahkan dengan tepung tapioka dan dicampurkan secara merata. Adonan yang telah tercampur rata selanjutnya dibentuk bulat dengan menggunakan tangan dan sendok, lalu dimasukkan ke dalam panci dengan air panas dan direbus hingga memadat. Berikutnya adalah tahapan pembuatan bakso dengan daging ayam yang tidak segar, alias sudah didiamkan selama 1 minggu dalam lemari pendingin. Pertama-tama daging ayam dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan bersama dengan telur, air es, dan es batu yang selanjutnya dihaluskan hingga mencapai tekstur yang halus. Masukkan sisa ayam. Selanjutnya tambahkan bawang merah goreng, bawang putih goreng, merica bubuk, penyedap berupa kaldu sapi bubuk, garam, dan 4 siung bawang putih. Tambahkan pula potongan daun bawang, air es, dan es batu, kemudian blender kembali hingga halus. Bahan-bahan yang telah halus selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan dengan tepung tapioka lalu dicampur hingga merata. Kemudian tambahkan 6 gram enzim transglutaminase atau enzim TGase dan dicampurkan hingga rata. Selanjutnya adonan didiamkan dalam kondisi tertutup dengan plastik wrapping selama 1 jam. Adonan yang telah difermentasi selama 1 jam selanjutnya dibentuk bulat dengan menggunakan tangan dan sendok, lalu dimasukkan ke dalam panci dengan air panas dan direbus hingga memadat. Hasil pembuatan bakso merupakan hasil uji organoleptik dari produk kedua bakso yang telah dilakukan dengan 10 panelis yang berasal dari program studi pendidikan biologi, jurusan biologi dan perikanan kelautan Universitas Pendidikan Ganesha, di mana terdapat 4 parameter uji organoleptik yang dilakukan, yaitu rasa, aroma, tekstur, warna, serta memiliki kriteria uji organoleptik dari skala 1 sampai dengan 7, dimulai dari sangat tidak suka sampai dengan sangat suka.
Pada uji organoleptik yang sudah dilakukan, hasil uji organoleptik menunjukkan jika bakso A yang dihasilkan selama praktikum dengan menggunakan daging ayam yang diberikan enzim transglutaminase lebih disukai oleh para panelis dibandingkan dengan bakso B yang terbuat dari daging ayam segar dalam parameter rasa. Sedangkan bakso B yang diproduksi dari daging ayam segar lebih disukai oleh para panelis dalam parameter aroma, tekstur, dan warna dibandingkan bakso A sebagaimana ditunjukkan pada hasil uji organoleptik yang telah dilakukan. Selanjutnya merupakan hasil uji organoleptik terhadap bakso A, di mana didapati hasil dari segi rasa dalam bakso A mendapatkan poin 6,2, sedangkan dari segi aroma mendapatkan poin 5,7, dari segi tekstur mendapatkan poin 4,9, dan dari segi warna mendapatkan poin 5,8. Selanjutnya merupakan hasil uji organoleptik terhadap bakso B, di mana didapati poin dari segi rasa sebesar 6,1, dari segi aroma mendapatkan poin 6,2, dari segi tekstur mendapatkan poin 6,1, dan dari segi warna mendapatkan poin 6,6. Selanjutnya merupakan karakteristik fisik kedua produk bakso, di mana pada tabel tersebut diketahui bahwa karakteristik fisik dari kedua produk bakso itu tidak memiliki perbedaan karakteristik fisik yang signifikan. Namun terdapat perbedaan karakteristik fisik yang mencolok pada aspek parameter tekstur, di mana tekstur bakso A dianggap kurang kenyal dan tekstur bakso B dianggap lebih kenyal oleh para panelis yang sudah mengkonsumsi sebelumnya. Lalu pada pembahasan, yang pertama pada rasa, penambahan enzim transglutaminase pada bakso ayam atau bakso A menghasilkan skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan bakso ayam segar atau bakso B. Hal ini menunjukkan bahwa transglutaminase dapat meningkatkan penerimaan rasa, kemungkinan karena enzim ini memperkuat ikatan protein sehingga rasa gurih dan juicy lebih terasa. Menurut penelitian oleh Dos Santos et al. Pada tahun 2023, transglutaminase berperan sebagai penambah tekstur dan meningkatkan stabilitas emulsi serta kualitas sensoris produk daging termasuk rasa dan juiciness. Lalu pada aroma, pada parameter aroma, bakso ayam segar atau bakso B lebih disukai panelis. Hal ini dapat dikaitkan dengan proses enzimatis pada bakso A yang dapat memodifikasi senyawa volatil penyusun aroma, sehingga aroma alami daging ayam lebih dominan pada bakso B. Keitch et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa penambahan transglutaminase tidak secara signifikan mempengaruhi aroma produk daging ayam. Namun, perubahan struktur protein dapat mempengaruhi pelepasan aroma tertentu. Lalu pada tekstur bakso ayam segar atau bakso B mendapatkan skor lebih tinggi, dinilai lebih kenyal dan kompak dibandingkan bakso A. Transglutaminase memang dikenal dapat meningkatkan kekenyalan dan koherensi daging olahan dengan membentuk ikatan silang antara protein. Namun hasil akhirnya sangat bergantung pada komposisi bahan baku dan dosis enzim yang digunakan. Menurut penelitian oleh Erdem et al. 2020, penambahan transglutaminase meningkatkan kekuatan gel dan struktur daging, tetapi pada konsentrasi tertentu saja. Jika terlalu tinggi atau tidak optimal, justru dapat menghasilkan tekstur yang kurang diharapkan. Lalu pada warna bakso ayam segar atau bakso B lebih disukai panelis, meskipun secara objektif kedua produk memiliki warna putih yang serupa. Penambahan transglutaminase pada bakso ayam tidak memberikan perubahan signifikan pada warna produk akhirnya. Namun, persepsi visual panelis terhadap kecerahan dan tekstur permukaan dapat mempengaruhi preferensi warna. Kesimpulan dari praktikum pembuatan bakso ayam dengan penambahan enzim transglutaminase pada bakso A dan bakso ayam segar tanpa enzim, yaitu bakso B, dapat disimpulkan bahwa penambahan enzim transglutaminase pada bakso A meningkatkan skor rasa dibanding bakso B, membuat rasa lebih gurih dan juicy. Bakso B lebih disukai panelis untuk aroma, tekstur, dan warna karena aroma alami lebih kuat dan teksturnya lebih kenyal. Penggunaan transglutaminase perlu dioptimalkan agar dapat memperbaiki tekstur dan aroma sehingga kualitas bakso ayam semakin membaik.